Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Judul renungan hari ini, belas kasihan Tuhan bagi orang berdosa. Markus menyajikan Injil sebagai bukti otoritas Yesus yang adalah Kristus dan Anak Allah. Dia pasti tahu bagaimana orang akan ragu dan mengesampingkan hal tentang Yesus. Dia pasti telah mendengar godaan yang setan bisikan dalam upaya untuk meyakinkan orang bahwa kita salah dan oleh karena itu kita akan binasa. Di akhir Injil ini, kita memiliki semua bukti yang kita perlukan untuk berdiri teguh di atas iman kita pada otoritas dan keilahian Yesus. Dia bukan hanya seorang pribadi yang baik. Dia tidak muncul di halaman sejarah hanya sebagai guru yang berpengalaman atau martir yang akan mengubah dunia. Tentu kita tidak dapat membayangkan menjadi salah satu dari orang-orang yang berdiri dan mendengarkan Yesus. Ada orang yang mungkin ingin percaya bahwa dia akan mengenali Mesias, tetapi takut hatinya akan berpikiran sama dengan para ahli Taurat. Dalam bacaan hari ini, kita justru melihat contoh lain dari belas kasihan Yesus. Dalam hal ini kita tidak hanya melihat tentang orang yang lumpuh di atas tilamnya, tetapi juga kepada mereka yang ragu. Yesus mengetahui pikiran mereka. Dia merasakan keraguan dan kemarahan mereka dan tidak mengabaikannya. Kita sering melihat Yesus berselisih dengan para pemimpin rohani ini, tetapi itu tidak berarti konfrontasinya juga bukan tindakan belas kasih. Yesus pertama-tama memberitahu orang lumpuh itu bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Dia jelas mengetahui isi hati orang yang diturunkan melalui atap dan menyadari bahwa masalah dosanya jauh lebih penting daripada masalah tidak dapat berjalan. Ini memberinya kesempatan untuk mengatasi masalah keraguan di hati para pemimpin agama. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, dia menunjukkan otoritasnya atas dosa dan penyakit. Dia juga menunjukkan betapa besarnya belas kasihannya. Meninggalkan seseorang yang terkutuk dalam dosanya adalah tindakan yang kejam. Mengabaikan kebutuhan fisiknya juga tidak berperasaan. Menahan diri dari mengoreksi teologi palsu merupakan tindakan yang gegabah. Yesus bukanlah demikian. Dia adalah otoritas tertinggi dan oleh karena itu memiliki hak untuk melakukan banyak hal. Tetapi dia bertindak dalam kasih-Nya. Kasih ini mengandung lebih dari sekedar ungkapan persahabatan sejati. Ini menceritakan lebih dari kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan. Perjumpaan ini menunjukkan kepada kita totalitas kasih Kristus bagi semua orang berdosa. Dan itu memberi kita harapan, apakah masalah kita terletak pada fisik atau kerohanian kita. Jika Tuhan kita tidak memiliki belas kasihan, kita semua akan tersesat dan binasa. Kita sangat bersyukur atas kebenaran Yakobus 5 ayat 11, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.